Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah senang mendengarnya. Saudara, pada kesempatan ini kita kembali bertemu dalam mata kuliah Keterampilan Menyimak bersama saya Dr. Dalman MPD. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada pertemuan kali ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang teknik diktogloss. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang teknik peningkatan daya simak kita ya. Kita bisa menggunakan ya teknik loci. Ini teknik tradisional ya, teknik loci kita bisa mengingat dengan cara ya kita memvisualisasikan apa yang kita simak ya. Dan itu kemudian lalu kita juga bisa menggunakan teknik penggabungan yang tentu saja kita menyimak dengan cara berantai. Jadi kita akan menyampaikan pesan kepada penyimak pertama, kemudian penyimak pertama menyampaikan pesan kepada penyimak kedua, dan seterusnya hingga penyimak yang terakhir. Nah, pesan berantai ini akan membuat kita akan lebih baik daya simak kita ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan teknik fonetik ya di dalam menyimak dengan cara bahwa kita bisa juga memvisualkan apa yang kita simak ini karena bisa kita menghubungkan berbagai ya angka-angka bilangan ya, kemudian termasuk ya kata-kata yang bisa kita gabungkan untuk kita visualkan ya, sehingga kita mampu untuk mengingatnya dengan baik begitu. Baik, saudara, untuk kesempatan ini kita akan fokus membahas tentang teknik ditagloss. Saudara, Anda mungkin baru pertama mendengar teknik ditagloss ini atau sudah pernah Anda mendengar teknik ini? Baik, teknik ini sebetulnya teknik ditagloss ini ya ialah sebuah teknik dalam pengajaran menyimak yang tergolong komunikatif ya. Mengapa dikatakan komunikatif? Karena bisa jadi nanti antara si pembicara dengan si penyimak itu betul-betul saling berkomunikasi gitu ya. Dalam teknik ini pada dasarnya guru itu membacakan sebuah wacana singkat ya kepada siswa dengan kecepatan normal tentunya. Kemudian siswanya diminta untuk menuliskan kata-kata sebanyaknya yang mereka mampu. Jadi mereka bisa menuliskan kata-kata sebanyak-banyaknya ya yang mereka mampu sesuai dengan apa yang mereka simak atau apa yang mereka dengar. Nah, kemudian nanti mereka akan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil ya untuk tentu saja merekonstruksi wacana dengan berdasarkan serpihan-serpihan yang telah mereka tulis tadi. Jadi apa yang sudah mereka tulis, hasil simaan mereka kumpulkan, ya kata-kata yang sudah mereka ya tadi yang sudah mereka tulis, mereka akan satukan ya untuk membuat sebuah wacana yang tentu saja wacana yang utuh sesuai dengan kata-kata yang mereka peroleh dari hasil simaan mereka. Nah, teknik ini sebetulnya mirip sekali dengan teknik dikte tradisional ya, walaupun hanya bersifat superficial gitu. Nah, namun saudara, teknik ditogloss ini sangat bermanfaat bagi si penyimak apabila dilakukan dengan tepat ya. Jadi nanti si penyimak, siswa Anda misalnya, atau Anda sekarang ini menyimak saya, kemudian Anda akan menulis apa-apa yang saya sampaikan. Nah, sama saja dengan misalnya nanti Anda membaca teks, kemudian siswa Anda nanti akan menulis apa yang bisa mereka tulis. Ya. Jadi nanti kemudian mereka akan menyampaikannya kembali seperti apa yang sudah Anda sampaikan ya. Nah, itulah sebetulnya mereka akan merangkaikan kata-katanya, serpian-serpian kata yang mereka kumpulkan, mereka tulis tadi menjadi sebuah wacana yang baik.
Saudara, selanjutnya teknik ini, teknik di dictogloss ini, saudara, dictogloss itu adalah teknik ini merupakan penggabungan dua teknik sebetulnya ya, yaitu teknik dikte dan teknik tafsir. Nah, setelah teks itu dibacakan dengan cara didiktekan, sebetulnya para siswa ini harus menafsirkan teks cerita ataupun teks wacana yang telah ia dengar tersebut. Jadi, selain mendikte, kemudian dia juga akan memahaminya, menyampaikannya juga kepada orang lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Saudara, dengan teknik ini siswa dilatih untuk mendengarkan, ya, memahami, kemudian menginterpretasikan serta memberikan tanggapan terhadap informasi yang didengarnya. Nah, jadi ini sangat kreatif ya. Jadi setelah mahasiswa mendengarkan, mereka juga harus memahaminya, lalu menginterpretasinya sebetulnya apa maksud dari ya apakah cerita, apakah wacana tersebut misalnya, serta memberikan tanggapan terhadap informasi yang mereka dengar. Saudara, di dalam teknik dictogloss ini terdapat dua buah teknik yang digunakan sebagai upaya pemahaman sebuah wacana lisan ya, yakni dikte dan juga teknik identifikasi kata kunci. Jadi sebetulnya Anda bisa saja untuk melatih siswa Anda untuk menyampaikan apa yang disimaknya itu ya, makanya dibuat dalam wacana lisan juga. Ini bisa berupa ya dikte dan juga teknik identifikasi kata kunci yang ditulis oleh si penyimak tadi, yang nantinya akan disampaikan baik secara tertulis maupun secara lisan ya, yang akan menghasilkan pesan yang bisa disampaikan kepada orang lain tentunya ya. Pesan yang dihasilkan tadi bisa disampaikan kepada orang lain yang membutuhkan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian saudara, langkah-langkah penggunaan teknik dictogloss ini, yang pertama itu adalah Anda harus melakukan persiapan. Nah, pada tahap ini Anda sebagai seorang guru harus mempersiapkan siswa Anda untuk menghadapi teks yang akan mereka dengar ya, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan juga mendiskusikan gambar stimulus, bisa jadi dengan membahas kosakatanya juga, dengan meyakinkan bahwa siswa tahu apa yang harus dilakukannya, dan juga dengan meyakinkan mereka bahwa mereka ada pada kelompok yang sesuai. Itu persiapan ya. Jadi harus Anda lakukan. Kemudian dikte. Yang kedua setelah persiapan adalah diktenya. Saudara, pembelajaran mendengarkan dikte itu dua kali ya. Pertama, mereka hanya mendengarkan dan mendapatkan gambaran umum teks tersebut. Kedua, mereka membuat catatan dengan dimotivasi akan membantu mereka merekonstruksikan teks ya. Untuk alasan konsistensi, lebih baik siswa itu mendengarkan teks tersebut melalui tape recorder, bukan dari teks yang dibacakan guru. Itu lebih bagus. Jadi sebaiknya disiapkan saja teksnya melalui tape recorder ya. Bisa jadi melalui ya teks yang betul-betul sudah Anda persiapkan dari sebelumnya. Ya, dari rumah Anda siapkan ya. Jadi sekali lagi pada teknik dictogloss ini Anda harus menyiapkan teksnya, kemudian teksnya itu Anda sampaikan kepada siswa dengan menggunakan tape recorder, bisa daripada Anda baca ya. Jadi sebaiknya memang melalui tape recorder, bukan yang Anda baca. Ya, itu lebih bagus sehingga nanti betul-betul ya mereka akan menyimak fokus terhadap apa yang disampaikan si pembicara, meskipun yang berbicara itulah Anda ya di dalam tape recorder tersebut. Nah, tentu saja dalam hal ini mereka juga yang kedua setelah mereka mendengar secara umum, jadi dua kali mereka akan melakukan dikte ya. Yang pertama mereka akan mendapatkan gambaran umum teks tersebut, yang kedua mereka baru membuat catatan dengan dimotivasi akan membantu mereka juga. Anda akan membantu mereka
untuk merekonstruksikan teks tersebut. Jadi bahan-bahan yang sudah mereka peroleh dari hasil dikte mereka akan mereka rekonstruksikan menjadi sebuah teks yang baik ya, yang bisa disampaikan juga kepada orang lain untuk dibaca ataupun untuk didengar. Baik, saudara, rekonstruksi. Nah, sekarang jadi setelah Anda melakukan persiapan, kemudian melakukan dikte, lalu Anda melakukan rekonstruksinya. Nah, pada akhir dikte, saudara, pembelajar tentunya siswa tadi harus mengumpulkan catatan-catatan dan juga menyusun kembali teks versi mereka. Jadi menggunakan bahasa mereka sendiri saja ya. Selama tahap ini perlu diingat bahwa guru tidak memberikan masukan bahasa pada siswa. Silakan siswa sendiri yang lebih kreatif dan dia lebih berinisiatif dan berinovatif ya. Nah, oleh sebab itu saudara, Anda sebagai seorang guru nantinya harus mendampingi siswa itu untuk merekonstruksi hasil dari pendiktian tadi, hasil dari yang mereka dapat dari dikte tersebut ya. Nah, oleh sebab itu siswa harus betul-betul mengumpulkan catatan-catatannya dengan baik dan juga menyusun kembali teks versi mereka juga dengan baik. Saudara, kemudian yang berikutnya adalah Anda harus menganalisis dan mengoreksi terhadap ya apa yang sudah Anda dengar tadi melalui ya teknik dikte ya tadi ya, diktoglos ini. Ya, dengan analisis dan koreksi ini tentu saja kita mampu melihat apakah teks yang kita dengar tadi apakah itu melalui ya radio, melalui media elektronik ya, melalui tape recorder ataukah ya dibaca, itu sebetulnya tekniknya ya. Anda bisa lebih memahami teks tersebut ya. Nah, lebih memahami apa yang Anda simak. Tentu saja saudara, ada berbagai cara sebetulnya untuk menangani tahap analisis dan koreksi ini. Yang pertama, setiap teks versi siswa itu sebetulnya bisa Anda tulis pada papan tulis ataupun bisa juga Anda tayangkan melalui OHP ya, kemudian melalui ya LCD. Jadi kedua, teks itu bisa diperbanyak dan juga bisa Anda bagi-bagikan kepada semua siswa jika itu banyak. Kemudian yang ketiga, siswa bisa membandingkan versi mereka dengan teks asli ya, kalimat demi kalimat. Yang penting sebetulnya mereka itu memahami apa yang mereka simak. Jadi pada intinya mereka bisa menggunakan bahasa mereka sendiri, tetapi maksudnya sama dengan apa yang mereka simak ya. Jelas ya? Baik. Saudara, kalau kita lihat sebetulnya ada kelebihan dari teknik diktoglos ini. Kelebihannya itu yang pertama, kita bisa membuat prediksi tentang apa yang kita simak tadi ya. Yang kedua, membuat inferensi hal-hal yang tidak ada dalam teks. Jadi Anda bisa saja membuat ya pernyataan-pernyataan berupa simpulan yang tidak ada di dalam teks juga, yang tentu saja ide pokok di dalam teks tersebut masih tetap ada ya. Tidak keluar dari ide pokok yang Anda simak. Kemudian akan mengenali topik teks. Jadi saudara, topik itu kan hal yang dikembangkan, hal yang dibicarakan dalam bahan simakan Anda itu ya. Nah, oleh sebab itu kita itu bagusnya itu menyimak topik teks tersebut. Kalau kita mendengarkan pembicara menggunakan teks misalnya, atau pembicara itu melalui ya tape recorder misalnya ya, dan sebagainya. Kemudian saudara akan mengenali jenis teks, apakah naratif, deskriptif, anekdot, dan sebagainya. Jadi kelebihan juga bisa mengenali jenis teks itu ya. Yang sering itu naratif, deskriptif ya. Untuk ya biasanya untuk membaca apa novel misalnya, cerpen, naskah drama ya. Kemudian saudara akan mengenali berbagai jenis hubungan semantik di dalam teks itu sendiri. Nah, jadi saudara selain mengenali jenis teks, Anda juga
harus mengenali berbagai jenis hubungan semantiknya di dalam teks itu. Karena hubungan semantik ini sebetulnya hubungan tentang makna kata ya. Jadi saudara saling berkaitan dengan apa yang Anda ya apa yang telah Anda terima sebelumnya ya tentang teknik Pythagoras ini, bahwa Anda harus mampu juga nanti kelebihannya itu Anda akan mampu mengenali berbagai jenis hubungan semantik di dalam teks. Kemudian teknik Pythagoras ini juga ada kelemahannya ya. Nah, kelemahan teknik Pythagoras ini yang pertama daya jangkaunya memang terbatas, tidak bisa didengarkan secara massal. Ya, karena ya teknik Pythagoras ini kan bisa jadi jangkauannya ya sangat kecil, tapi kalau menggunakan ya mikrofon mungkin juga agak luas sedikit ya untuk didengarkan secara massal, tapi massalnya tidak terlalu banyak. Kemudian jika jumlah sasarannya sedikit dan hanya sekali pakai, maka biaya produksi sebetulnya menjadi mahal ya. Nah ini, oleh sebab itu saudara cenderung verbalisme karena semua informasi hanya disajikan melalui suara, sehingga sulit untuk menyajikan materi yang bersifat sangat teknis, praktik, dan juga eksak ya. Nah jadi silakan saja nanti ketika Anda menjadi seorang guru, Anda bisa membuat rekaman untuk teknik Pythagoras ini ya. Nah, rekamannya melalui tape recorder Anda, tapi perlu Anda ketahui bahwa sebetulnya memang kelemahannya ya pada cenderung verbalisme ya, karena semua informasi hanya disajikan melalui suara tadi itu. Nah, termasuk ya produksinya memang mahal ya, nama juga menggunakan teknologi informasi ya. Kemudian saudara, kelemahan dalam pemakaian teknik Pythagoras ini juga adalah tentang kurangnya pengadaan media, karena dalam teknik Pythagoras ini memerlukan media yang baik dan tepat. Nah, lalu kurangnya juga waktu yang tersedia ya, karena dalam teknik Pythagoras ini memerlukan waktu yang lebih lama sebetulnya supaya siswa mampu memahami materi yang disimaknya. Saudara, bagaimana sebetulnya penggunaan media rekaman dalam teknik Pythagoras. Nah, saudara, media rekaman ataupun media audio ialah media yang berkenaan dengan indera pendengaran kita, seperti kaset misalnya ya dan radio. Nah, seperti telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam teknik Pythagoras itu sebetulnya lebih baik bila kita menggunakan media rekaman ya sebagai alat bantu audionya. Nah, penggunaan teknik ini sebetulnya dimaksud tidak lain adalah untuk membuat pembelajaran itu lebih produktif, kemudian juga pembelajarannya lebih langsung dan segera, dan kita juga bisa membuat pembelajaran lebih seimbang dan merata. Ya. Nah, itu sebetulnya penggunaan media rekaman dalam teknik Pythagoras tersebut. Saudara, perlu juga saya sampaikan bahwa sebetulnya penulis naskah audio itu sendiri yang akan disampaikan kepada orang lain melalui tape recorder tadi harus memperhatikan kemampuan berpikir penyimaknya ya, karena jenis penyimak itu sangat menentukan isi pesan dan bahasa yang dipergunakan dalam penulisan naskah. Nah, naskah audio yang disajikan untuk pelajar itu sebaiknya harus mempergunakan kata-kata dan kalimat yang tentu saja diketahui oleh pelajarnya atau oleh siswanya ya. Nah, beberapa langkah dalam penulisan naskah ini diantaranya adalah yang pertama menentukan topik ya, yang kedua melakukan penelitian mengenai pokok masalah, kemudian yang ketiga membuat garis besar, yang keempat itu menentukan formatnya, saudara, yang kelima menulis konsep, yang keenam mengecek konsep, dan yang ketujuh menulis naskah ya. Nah, ini sebetulnya yang harus Anda lakukan di dalam menulis naskah untuk audio ataupun untuk Anda sampaikan, nanti Anda sebagai seorang guru menyampaikannya kepada siswa Anda yang akan Anda sajikan dalam bentuk tape recorder misalnya ya, atau laptop yang Anda gunakan dengan speaker.
Nah, bisa jadi ya seperti itu. Jadi langkah-langkah ini seperti penentuan topik sama lalu melakukan penelitian mengenai pokok masalah tadi, kemudian garis besarnya, menentukan format, menulis konsep, mengecek konsepnya, dan menulis naskah. Itu yang harus kita lakukan sebelum Anda tentu saja menyampaikannya, mempublikasikannya kepada orang lain melalui tape recorder misalnya ya, melalui media tulis. Nah, langkah-langkah untuk mengatasi kelebihan ataupun kekurangan dalam penggunaan teknik data gloss ini, saudara, ini ada hal-hal yang perlu Anda perhatikan ya, langkah-langkah untuk mengatasi kelebihan juga kekurangan dalam teknik ditogloss ini. Yang pertama itu sebaiknya guru harus mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, baik itu secara teknis maupun praktis ya, yaitu untuk persiapan tertulis maupun tidak tertulis, bisa saja dimulai dari mempersiapkan siswa, media dan sumber, ataupun sarana dan situasi yang mendukung terlaksananya pembelajaran menyimak tersebut. Kemudian yang berikutnya dalam menggunakan media sebaiknya harus tepat sehingga tidak terjadi verbalisme ya, efektif dan efisien tentunya. Kemudian saudara, pada tahap rekonstruksi ini sebaiknya guru harus memberi keleluasan pada siswa untuk mengungkapkan pikiran, ide-ide dan pendapatnya ya. Lalu dalam menganalisis dan mengoreksi itu setiap hasil pendapat siswa sebaiknya lebih dihargai dan dinilai dengan subjektif mungkin sehingga seobjektif mungkin lah ya, sehingga nanti tidak menjatuhkan siswa. Jadi kita bisa menilainya seobjektif mungkin. Nah, kemudian yang terakhir itu dengan teknik ini sebetulnya guru dapat memberikan cara yang tepat untuk menyerap informasi ini. Tentu saja saudara, sebagai seorang guru itu memang harus banyak ya cara yang tepat di dalam mengajar keterampilan menyimak ini kepada siswa ya, sehingga nanti siswa akan betul-betul mampu untuk menyimak dengan baik. Saudara, saya kira cukup sekian ya apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Jadi saya yakin Anda juga pasti bisa untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari tentang teknik ditogloss ini ya. Jadi silakan saja nanti Anda buat sebuah simpulan, sebuah rangkuman ya terhadap apa yang Anda bahas, yaitu tentang ditogloss itu. Ya, ditogloss ini ingat merupakan salah satu teknik di dalam keterampilan menyimak, di dalam menyimak ya, mata kuliah keterampilan menyimak ini yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan baik. Karena teknik ditogloss ini sangat bagus untuk meningkatkan dan juga bisa jadi untuk ya membuat siswa kita itu nanti akan mampu menyimak dengan baik. Ingat bahwa menyimak itu menerima pesan, menerima informasi ya. Dengan menggunakan teknik ditogloss ini, informasi yang kita terima dari penyampai pesan, dari pembicara itu bisa tersampaikan dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan Anda pun akan menjadi orang yang profesional di dalam menyimak ya. Baik saudara, saya kira Anda juga bisa membaca buku-buku yang berhubungan dengan keterampilan menyimak yang lebih khusus lagi tentang topik yang kita bahas pada sore hari ini, yaitu tentang teknik ditogloss ya. Silakan saja Anda pahami di buku-buku yang ada kaitannya dengan pokok bahasan kita pada hari ini, termasuk ya Anda bisa membaca bahan-bahan ataupun referensi yang ada di internet ya. Silakan saja untuk menambah wawasan maupun referensi Anda. Baik saudara, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.